Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarh Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, membahas kitab Al-Qawaidil Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang kaidah yang ketiga, Al-Qaidatu Tsalitsah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul ahjar wal ahjar wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Kaidah yang ketiga, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia, beliau hidup di tengah-tengah manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Sesembahan mereka berbeda-beda. Orang Arab jahiliyah, orang kafir Quraisy khususnya, ya, dan sama saja dengan orang Arab jahiliyah yang lain yang selain Quraisy, mereka beribadah kepada sesembahan yang berbeda-beda, variatif begitu ya. Minhum may ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya was salihin, di antara mereka ada juga yang beribadah kepada nabi dan orang soleh. Jadi ini keadaan orang kafir Quraisy, orang Arab jahiliyah, dan secara umum orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Secara umum, yakni seluruh orang yang ada di zaman beliau, baik orang Arab ataupun bukan orang Arab. Maka sesembahannya berbeda-beda. Ada yang beribadah kepada, tadi disebutkan, malaikat, kepada para nabi, kepada orang soleh. Wa minhum may ya'budul ahjar wal asjar, ya. Di antara mereka ada yang beribadah kepada batu dan pohon. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerangi mereka semua. Mendakwahkan tauhid kepada mereka semua dan memerangi mereka semua. Wa lam yufarriq bainahum, tidak membedakan di antara mereka, semuanya disamakan. Selama sesembahannya itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya didakwahi dulu, ya, baru kemudian diperangi. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perangilah mereka semua hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, yakni kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah. Ya, dan sehingga din itu menjadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat kalau kita melihat sampai generasi sekarang, zaman sekarang, ya, maka sesembahan-sesembahan yang disebutkan oleh penulis di sini itu masih ada yang menyembahnya sampai sekarang. Ya, sampai zaman ini ada yang firqah yang beribadah kepada, atau taifah atau kelompok begitu ya, yang beribadah kepada malaikat. Ada yang beribadah kepada nabi. Kalau ini contohnya gampang, betul tidak? Langsung terbayang. Ya, Nasara menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Yahudi menyembah Uzair. Ya, itu yakni masih ada sampai sekarang. Kemudian menyembah orang-orang soleh. Ini yang banyak tersebar juga hingga zaman sekarang. Ya, menyembah orang soleh, meyakini bahwa dia adalah wali Allah misalkan. Kemudian yakni bertabarruk, kemudian bahkan ada yang berdoa kepadanya. Ya,
Ada juga yang beribadah atau berdoa kepada Hasan Husain, kepada Ali dan seterusnya. Ini berarti ya menyembah orang soleh atau beribadah, mengarahkan ibadah kepada orang soleh. Walaupun mereka mengatakan kami menyembah Allah, tapi antum mengarahkan ibadah, ya sebagian ibadah kepada orang soleh tersebut. Satu ibadah saja, satu bentuk ibadah saja diarahkan kepada selain Allah, ini sudah cukup untuk dikatakan syirik akbar. Antum tidak perlu mengarahkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Cukup satu bentuk ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan syirik akbar. Kemudian ada yang beribadah kepada batu, kepada pohon. Ini juga merupakan jelas ya adalah terjadi hingga zaman sekarang. Nah, kita lihat yakni kalau kita melihat ya, kebanyakan dari mereka itu tentunya seperti yang disebutkan di kaidah yang pertama, mereka tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan mereka. Seperti batu dan pohon, orang yang beribadah atau mengarahkan ibadah kepada batu dan pohon, tidak ada yang meyakini bahwa batu dan pohon ini adalah yang menciptakan alam semesta. Ya, tidak ada yang meyakini demikian. Tapi mereka meyakini ini pohon keramat, batu keramat, yang kalau misalkan kita minta kepada dia, dia bisa memberikan hajat sesuai dengan hajat kita, atau menghindarkan madarat dari kita, atau minta, kalau kita minta pengen kaya, kita mintanya ke pohon tersebut, nanti ini bertuah begitu ya misalkan. Tidak ada yang meyakini bahwa pohon tersebutlah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, tidak ada. Akan tapi mereka meyakini keramatnya batu tersebut atau pohon tersebut, kemudian bertuah begitu ya, sehingga pantas untuk diarahkan ibadah kepadanya. Ini saja sudah merupakan syirik akbar. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dan juga ini ada sampai sekarang. Dan kaidahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahi mereka semua dan memerangi mereka semua. Tidak ada yang kemudian dikecualikan. Ya, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian penulis menyebutkan tentang dalil-dalil bahwa ada orang yang beribadah kepada segala sesuatu yang disebutkan di paragraf sebelumnya begitu ya. Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Ya, dalil bahwa ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara tanda Allah, di antara tanda kekuasaan Allah adalah langit, adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, akan tapi bersujudlah kepada Allah yang dialah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Ya, in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian itu benar-benar beribadah, benar-benar ingin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini dalil bahwa ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Tidaklah dilarang bersujud kepada matahari dan bulan, kecuali pasti ada orang yang bersujud kepada matahari dan bulan. Ya, jadi ayat ini tidak kemudian ada tiba-tiba, tapi ayat ini ada karena ada sebagian orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Makanya kemudian dilarang di ayat ini, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Ya. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan, akan tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang di mana Allah itulah yang menciptakan matahari dan bulan. Sujudlah kepada penciptanya matahari dan bulan. Jangan bersujud kepada makhluk, yaitu matahari dan bulan tersebut. Kemudian wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala, dalilnya malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan bagi kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai tuhan-tuhan. Nah, ini tidak ada perintahnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Yani kata Allah, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada.
Ini juga petunjuk atau isyarat bahwa ada orang yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Ya, mereka menyembah malaikat dan para nabi. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi dalil bahwa ada orang yang beribadah kepada para nabi. Di sini penulis menyebutkan beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada orang yang beribadah kepada Nabi Isa. Wa idz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa ibnu Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah?" Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qala subhanak. Kemudian Nabi Isa berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, ini berarti apa? Berarti Nabi Isa alaihissalam itu mengingkari peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ya, subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, ma yakunu li an aqula ma laysa ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku, tidak patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Ya, ini apa? Ya, ini mengatakan kepada manusia, beribadahlah kepadaku dan ibuku. Itu tidak pantas dan tidak patut, kata Nabi Isa alaihissalam, untuk beliau katakan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku pernah mengucapkannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu. Nah, ini ketauhidan yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini ketundukan yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ini yakni bara'ah, ya, menunjukkan berlepas dirinya Nabi Isa alaihissalam dari peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan sesungguhnya engkau itu adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Masalah batin seseorang itu perkara ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui batinnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam menjadikannya itu sebagai hujjah. Ini sekaligus sebagai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, betul tidak? Ini memuji keluasan dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat para nabi dan rasul, ketika mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berdoa atau bahkan yakni berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini tentunya ini di akhirat ini, ya. Ini percakapan ini di akhirat. Ketika mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka memuji Allah, senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yakni mereka mengakui kelemahan mereka, kemudian keterbatasan mereka dan seterusnya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini juga yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh bagi kita untuk kemudian ketika kita yakni berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menggunakan bahasa yang lancang. Harus menggunakan adab yang sangat baik. Kita lihat di sini Nabi Isa alaihissalam, bagaimana beliau berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh bagi kita kemudian untuk menggunakan pilihan kata yang itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu maha asyik. Misalnya, ngejapri Allah, nge-DM Allah. Ini perkataan semacam apa ini? Ya, ini tidak ada contohnya dari para nabi dan rasul, tidak ada contohnya para generasi terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in menggunakan kata-kata yang semacam itu yang tidak pantas ketika mereka menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih-lebih lagi harus pilihan katanya harus menggunakan pilihan kata yang sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, dalilnya orang saleh, yakni dalilnya bahwa ada orang yang menyembah orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang saleh tersebut, ya, alladzina yad'una
yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang soleh tersebut, yang mereka orang-orang musyrik berdoa kepada orang soleh ini. Orang-orang soleh ini yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu sendiri mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksudnya adalah ketika di satu sisi orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah, kepada orang-orang soleh, di sisi yang lain orang-orang soleh ini adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berlepas diri juga dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ini maksud dari ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Hadis ya ini. Ini ayat ini benar-benar menunjukkan kontras sekali antara dua kondisi manusia. Orang soleh yang mencari wasilah kepada Allah, maksudnya mencari wasilah, yakni mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yakni mereka beribadah kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah. Nah, orang-orang soleh ini, yang orang-orang musyrik itu berdoa kepada mereka, berarti berdoa kepada selain Allah. Nah, orang-orang soleh ini, mereka tidak kemudian senang dengan segala peribadatan tersebut. Mereka justru yang dilakukan adalah mereka fokus kepada Allah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kontras antara dua orang. Kontras ada antara dua kelompok. Kelompoknya orang soleh dengan kelompoknya orang musyrik. Ya, jadi ayyuhum aqrab, di manakah, siapakah dari mereka yang paling dekat? Yani orang soleh berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil al-khauf war raja. Ini dalil bahwa kita harus menggabungkan antara takut dan berharap. Al-khauf war raja. Wa dalilul ahjari wal asjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dalilnya batu dan pohon adalah firman Allah Subhanahu wa taala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apa pendapatmu tentang Al-Lat wal Uzza dan Manat, Tuhan yang ketiga? Maka ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang Arab jahiliyah dan orang kafir Quraisy khususnya, mereka ada yang beribadah kepada Al-Lat wal Uzza wa Manat. Kalau ini sudah semuanya insyaallah sudah mengetahui, itu nama 3 berhala besar di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwar. Kemudian dalil yang lain bahwa ada orang yang beribadah kepada batu dan pohon selain dalil barusan, yaitu Al-Lat wal Uzza wa Manat, karena 3 berhala ini itu dari batu dan pohon. Al-Lat wal Uzza, Al-Lata wa Manat dari batu, Al-Uzza itu pohon. Nah, dalil lainnya adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Setelah Fathu Makkah atau sebelum Fathu Makkah? Setelah Fathu Makkah. Dan setelah Fathu Makkah banyak orang yang masuk Islam. Ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang-gelombang banyak sekali setelah Fathu Makkah. Dan sehingga banyak orang yang baru masuk Islam. Kemudian itu yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi di sini, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam, yakni hudatsa'u ahdin bi kufrin, yakni jarak kami dengan periode kekufuran itu masih dekat. Ini baru masuk Islam. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun. Dan kondisinya saat itu orang-orang musyrik itu memiliki sebuah sidroh, memiliki sebuah pohon. Ya'kufuna indah, mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut. Iktikaf ini istilah Islami, betul tidak? Istilah umumnya apa? Semedi, meditasi. Ya, mereka bersemedi di sekitar pohon tersebut. Mereka meditasi di sekitar pohon tersebut. Ya, jadi tidak ya boleh juga untuk dibilang mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut. Tapi maksudnya adalah bukan iktikaf yang syar'i, ya tentunya. Ini adalah iktikaf yang syirik. Mereka bersemedi di sekitar pohon tersebut.
Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ngalap berkah. Meminta keberkahan dari pohon tersebut supaya senjatanya menjadi bertuah, supaya senjatanya menjadi menjadi senjata yang handal kalau digunakan di dalam perang gitu ya. Mereka menggantungkan senjata mereka di pohon, dan pohon tersebut yuqalu laha, memiliki nama Zatu Anwat. Zatu Anwat, Anwat itu jamak dari gantungan-gantungan. Jadi Zatu Anwat berarti pohon yang memiliki banyak gantungan di situ, ya, karena memang orang-orang musyrik itu menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Fabararna bisidrah, faqulna ya Rasulullah ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Kemudian kami melewati pohon tersebut ketika sedang mau berangkat ke perang Hunain tersebut. Kemudian ada sebagian sahabat yang bertanya atau meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka juga punya Zatu Anwat. Ya, jadi ini sebagian sahabat justru malah meminta kesyirikan, justru meminta pohon yang kemudian mereka bisa ngalap berkah di situ. Kemudian itu diingkari oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ini sama seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Perkataannya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Maka ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu belum sampai ilmunya, belum sampai ke babnya, belum belajar, belum tahu hukumnya, bahkan walaupun itu masalah tauhid, masalah syirik, bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia diberikan uzur. Yani Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan mereka untuk kemudian bersyahadat kembali misalkan. Antum telah murtad barusan dengan perkataan barusan. Tidak demikian. Kan tapi kalau memang seseorang itu benar-benar belum mengetahui hukum dari sesuatu, ya, halal haram atau bahkan tauhid syirik, maka itu yakni merupakan uzur syar'i, ya, uzur bil jahal, uzur karena ketidaktahuannya. Taib, sampai sini ini adalah kaidah ketiga yang dijabarkan oleh penulis rahimahullahu taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala. Beliau berkata, hadhil qaidah fiha muqaddimah wa natijah. Ya, kaidah ini memiliki muqaddimah dan memiliki natijah, memiliki awalan dan memiliki hasil. Ada dua bagian dari kaidah ini, ada muqaddimahnya dan ada kesimpulan. Natijah ini kita bisa terjemahkan kesimpulan begitu ya. Ada muqaddimah dan ada kesimpulan. Ammal muqaddimah fahiya raji'atun ila ma'rifati halil Arab bima akhbarallahu azza wa jalla anhum fi ibadatihim. Adapun muqaddimahnya adalah tentang mengetahui kondisinya orang Arab sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah-ibadah mereka. Jadi kaidah ini ada dua bagian. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana kondisinya orang Arab di zaman dulu. Berarti ini sirah. Betul tidak? Berarti ini bagian dari sirah. Karena mengetahui bagaimana akidahnya orang-orang di zaman itu, di zaman jahiliyah, baik orang Arab ataupun orang selain Arab, mengetahui akidah mereka, mengetahui kondisi politik mereka, mengetahui kondisi sosial mereka. Ini bagian yang dibahas di ilmu sirah, ya, dan itu kita bahas di daurah sirah, ya, sudah kita bahas. Nah, jadi kalau di kitab ini fokus pada mengetahui kondisi orang Arab dan orang selain Arab di zaman jahiliyah, kondisi akidah mereka, kondisi din mereka, bagaimana mereka, kehidupan beragama mereka bagaimana, ibadah yang mereka lakukan seperti apa, atau apa yang mereka sembah dan seterusnya. Ini bagian yang pertama, ini muqaddimahnya. Kemudian kesimpulannya adalah yaitu statement bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan antara mereka. Semuanya didakwahi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya didakwahi untuk supaya mereka semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Jadi kaidah ini ada dua bagian, ya. Jadi kaidah ini ada dua bagian.
Wa alihatul Arab al-batilah allati kanu ya'budunaha kanat mutanawwi'ah. Dan sesembahannya orang Arab yang itu batil, sesembahan yang batil, itu yang allati kanu ya'budunaha, yang mereka itu beribadah kepada sesembahan tersebut, kanat mutanawwi'ah. Itu bervariasi. Sesembahannya variatif. Faminhum man kana ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa dzakara dalil dzalik wa huwa qauluhu ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan penulis menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu sujud kepada matahari dan bulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tapi sujudlah kalian kepada Allah yang mana Allah itu adalah zat yang menciptakan matahari dan bulan, in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian itu memang benar-benar hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanan bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu mereka mengakui bahwa Allah adalah Rabb mereka, sebagaimana disebutkan di kaidah pertama. Ya, mereka mengakui dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mereka yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau mereka benar-benar ingin beribadah kepada Allah, maka sembahlah hanya kepada Allah, sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha an-naw' min al-Arab ta'ifatun kanat ta'budu syamsa wal qamar. Nah, ini kelompok orang Arab ini adalah orang-orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa min ghairil Arab aidan, dan juga yang beribadah kepada dan juga orang-orang selain Arab yang beribadah kepada matahari dan bulan. Juga sama terjadi. Contohnya misalkan apa antum mengetahui beribadah kepada matahari? Iya, ya, nah jadi orang-orang dari daerah sana Jepang ya beribadah kepada matahari. Itu sampai sekarang, betul tidak? Sejak dulu sampai sekarang. Jadi makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wa minhum man kana ya'budu syajar wal hajar. Di antara orang-orang jahiliyah ada yang beribadah kepada pohon dan batu. Wa minhum man kana ya'budul malaikah. Di antara mereka ada juga yang beribadah kepada malaikat. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada kalian? Berarti apa? Ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Ya, jadi nanti ketika di akhirat ini semuanya diadili, ya, semuanya diadili. Tadi ya percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam, wah, langsung di cross check. Ya. Ya, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Wah, ini diadili betul, di cross check, betul tidak? Kan tapi Nabi Isa alaihissalam mengingkari. Demikian pula nanti orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa nanti juga akan diadili. Ajib, proses hisab adalah proses yang berat. Semoga kita semua adalah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Kemudian malaikat semuanya berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jawabannya sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Maha suci engkau ya Allah. Ya, anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah penjaga kami, pelindung kami, pemelihara kami, min dunihim. Ya, bukan mereka. Maka ini kita lihat, yakni ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang beribadah kepada malaikat. Wa kana minan nas minal Arab wa ghairihim yusyriku bil malaikah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada orang Arab dan selain Arab yang berbuat syirik beribadah kepada malaikat. Wa minhum man kana yusyriku bil anbiya. Di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan beribadah kepada para nabi. Mithlu Isa alaihissalam, seperti Nabi Isa alaihissalam. Qala azza wa jalla fi haqqihi wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah. Qala subhanak. Ini yang tadi kita sebutkan ya, telah kita bahas ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Isa bin Maryam,
A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Apakah engkau wahai Isa menjadikan, atau apakah engkau wahai Isa berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Nabi Isa berkata, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ajib, ini perkataan yang indah sekali. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ajib sekali ini. Yani tidak pantas bagiku, tidak berhak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakannya maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ini adalah salah satu tempat di dalil yang mengingatkan kepada kita bahwa walaupun kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, zat yang Maha mengetahui, wajib bagi kita untuk meresapi, memikirkan konsekuensinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui. Di antara yang Allah ketahui apa? Apa yang ada di batin kita, betul tidak? Ketika kita menyadari hal tersebut, maka itu berarti kita sedang mentadabburi sifat ilmu Allah yang Maha sempurna, sedang mentadabburi nama Allah Al-Alim. Jadi ini harus dipraktekkan kepada seluruh nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma kita mengetahui, oh Allah memiliki sifat hikmah, Allah adalah Al-Hakim, zat yang Maha bijaksana, hikmah Allah Maha sempurna. Titik. Tidak cukup demikian, tapi harus kita explore, harus kita terapkan kepada masing-masing yang bisa diterapkan di situ. Apa konsekuensi bahwa Allah itu Maha bijaksana, memiliki hikmah yang sempurna? Oh, berarti kalau Allah menetapkan suatu hukum halal haram, itu berarti sesuai dengan hikmah Allah yang sempurna. Betul tidak? Ini berarti apa? Kita mentadabburi, kita menerapkan, kita mengeksplor, kita memikirkan, yakni realisasi dari kesempurnaan sifat Allah tersebut. Betul tidak? Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa ini yang harus dilakukan ketika kita, di antara yang harus kita lakukan ketika kita mentadabburi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti ini, ketauhidan kita akan semakin tinggi biiznillah. Dengan cara seperti ini, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuma sekedar wawasan, cuma hafalan, sebutkan nama Allah, disebutkan ya. Kemudian sebutkan apa saja sifat Allah, disebutkan 1, 2, 3. Tidak demikian. Cara supaya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan berdampak pada ibadah kita, pada kepribadian kita, pada kehidupan kita, itu adalah dengan mentadabburi, ya, memikirkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian menerapkan itu ke hal-hal yang kandungannya, yang menjadi kandungannya, begitu ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakannya maka sungguh engkau pasti sudah mengetahuinya ya Allah. Ini berarti apa? Berarti ini perwujudan dari sifat ilmu Allah yang Maha sempurna. Betul tidak? Betul. Nabi Isa alaihissalam sedang menyebutkan hal tersebut. Konsekuensi dari sifat ilmu Allah yang Maha sempurna adalah kalau ana pernah mengatakan itu kepada manusia, maka engkau pasti telah mengetahuinya. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Semakin ditekankan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, apa yang ada di batinku, tapi aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu ya Allah. Ya, innaka anta alamul ghuyub. Kemudian ditekankan lagi, innaka anta alamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah zat yang Maha mengetahui perkara yang ghaib. Makanya kita lihat seluruh permasalahan yang ada di kehidupan kita itu obatnya adalah dengan merenungkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika misalkan kita merasa berat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita mudah untuk sholat, kita mudah untuk puasa, tapi berat untuk meninggalkan riba misalkan. Kita renungkan. Ya, seluruh fikih itu adalah perwujudan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hukum Allah yang disebutkan di fikih, halal haram, yang bisa jadi ada sebagiannya yang berat, itu semuanya adalah perwujudan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan hukum ini berarti ada hikmah yang sempurna di baliknya. Walaupun ana tidak mengetahuinya. Walaupun ana merasa bahwa yang hikmah itu adalah yang sebaliknya misalkan.
Ya, itu pemikiran seperti ini harus kita tinggalkan. Ya, rasa berat yang kita rasakan ketika kita mendapati ada hukum fikih yang berat itu harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita mentadabburi dan kita meyakini bahwa ini berarti hikmah Allah ini. Itu yang harus kita ingat. Jangan kemudian membaca hukum tentang wajibnya pakai jilbab, kemudian yang penting hatinya dulu dijilbabin. Ya, ini jauh dari pemahaman terhadap nama dan sifat Allah berarti. Betul tidak? Betul. Demikian pula ketika orang terkena musibah misalkan, kemudian mengatakan, kenapa ini terjadi pada ana? Kenapa ana ya Allah? Gitu ya. Ini sama berarti kurang mentadabburi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mentadabburi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa usyrika bi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa alaihissalam itu disembah oleh orang-orang. Demikian pula wa usyrika bis salihin. Demikian pula orang-orang soleh itu juga disembah. Qala azza wa jal, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah memiliki ketetapan, telah berlalu ketetapan yang baik dari kami, al-husna, ketetapan yang baik dari kami, ulaika anha mubadun. Sungguhnya mereka itu dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar suaranya neraka, bahkan suaranya saja tidak mereka mendengar. Ya, mereka tidak mendengarnya. Wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun, dan mereka itu kekal di dalam surga yang itu sangat diinginkan oleh diri-diri mereka. Ya, jadi di sini kita lihat ini tentang orang soleh. Jadi backgroundnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah di sini setelahnya. Wa qad jaa'a fi sababi nuzuliha. Jadi sebab nuzul dari ayat ini, asbabun nuzul dari ayat ini adalah annahu lamma nazala qaulullahi azza wajal. Ketika turun firman Allah azza wajal, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi, innakum yakni orang-orang musyrik. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, hasabu jahannam, sungguhnya kalian itu semua adalah umpan untuk jahannam. Jadi kalian orang-orang musyrik dan orang-orang yang kalian sembah, orang-orang yang kalian ibadahi, sesuatu yang kalian ibadahi, baik orang ataupun benda mati seperti pohon dan batu tadi, semuanya adalah hasabu jahannam, umpan bagi neraka jahannam. Antum laha waridun, sungguhnya kalian pasti akan masuk kepada jahannam tersebut. Ya, antum laha waridun. Ini menunjukkan penekanan karena menggunakan ism di sini, waridun, menggunakan ism, yakni sesuatu yang sudah tetap antum bakal masuk ke sana, tidak menggunakan fi'il. Ya, kalau menggunakan fi'il kan berarti menunjukkan makna yang sama, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi ketika menggunakan ismul fa'il dari fi'il tersebut, menggunakan ism, ya ini menunjukkan apa? Menunjukkan seperti sudah distempel gitu ya, mereka pasti akan masuk. Antum laha waridun. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Kalau seandainya yang kalian sembah itu adalah benar adalah Tuhan, ma waraduha, sungguh mereka tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi buktinya mereka akan masuk kepada neraka jahanam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kullum fiha khalidun, dan semuanya akan kekal di neraka. Nah, ketika mendengar hal ini, farihal Arab bidzalik. Orang-orang Arab kemudian bahagia. Wa qalu, masuk neraka tapi kok bahagia? Mereka berkata, wa qalu sanakunu ma'a Isa, kami akan bersama Isa. Wa sanakunu ma'al Uzair, kami akan bersama Al-Uzair. Al-Uzair ya disebutkanlah nabi yang diibadahi oleh orang Yahudi. Yani orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Isa, ya. Jadi disebutkan demikian, disebutkan di Israiliyat bahwa Uzair itu adalah salah satu nabinya yang ada di Bani Israel. Jadi kami akan bersama Isa, kami akan bersama Al-Uzair, wa sanukunu ma'a kadza wa kadza, dan kami akan bersama semuanya disebutkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bahagia karena mereka merasa akan bersama Isa, Uzair dan seterusnya. Tsumma nazala qaulullahi azza wajal, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna
ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu ketetapan yang baik dari kami, yakni orang-orang yang sudah di catatan Lauhul Mahfuz, mereka tidak akan masuk neraka, karena mereka orang soleh, bukan merupakan orang musyrik. Maka ulaika anha mubadun, mereka tidak akan masuk neraka, mereka akan dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak akan mendengar suara neraka, bahkan suaranya tidak mendengar, ya. Wahum fima stahat anfusuhum khalidun, dan mereka itu akan kekal justru di surga yang istahat anfusuhum, yang jiwa mereka itu istahat ini satu akar kata dengan syahwat. Ini jiwa mereka itu sangat menginginkan, sangat berlezat-lezat dengan surga. Mereka kekal di situ, di surga, bukan di neraka, ya. Jadi kalau sudah di surga syahwat silahkan, betul tidak? Akan tapi kita lihat di sini orang-orang Arab itu salah paham, dan ini yang kemudian dibantah oleh ayat barusan, bahwa mereka tidak akan masuk neraka, mereka akan dijauhkan dari neraka, suaranya saja mereka tidak dengar. Fatawajjahu bil ibadatil mukhtalifah lil anbiya wir rusul was salihin, wa tawajjahu aidan lil asjari wal ahjar. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, jadi mereka itu beribadah, mengarahkan ibadah, ya, berbagai bentuk ibadah kepada para nabi, kepada para rasul, kepada orang-orang saleh, dan juga mereka mengarahkan ibadah kepada pohon dan batu. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pendapatmu dengan Al-Lata wal Uzza? Apakah wajar? Apakah pantas antum ini beribadah kepada Al-Lata wal Uzza dan Manat, Tuhan yang ketiga? Apakah pantas? Tentunya jawabannya tidak pantas. Nah, jadi ini sampai di sini ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW itu sesembahannya variatif, tapi semuanya didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dibeda-bedakan. Ya, jadi ini modal besar untuk mengetahui tauhid. Ketika kita mengetahui kesalahan yang dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan mengetahui yang benar bagaimana. Ketika kita mengetahui kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang selain kafir Quraisy di zaman beliau SAW, maka kita akan mengetahui tauhid yang benar itu bagaimana. Nah, ini yang disebut bagian pertama dari kaidah yang ketiga, yaitu muqaddimah, mengetahui kondisi atau background dari orang-orang Arab dan orang-orang selain Arab yang Nabi Muhammad SAW saat itu hidup di tengah-tengah mereka. Ini penting, dan ini bagian dari sirah. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan harus adanya keterkaitan kuat antara sirah dengan akidah, sirah dengan tauhid. Kita belajar sirah itu untuk mempelajari akidah dan tauhid kita. Kita belajar sirah untuk mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita belajar sirah untuk mengambil ibrah. Jadi bukan belajar sirah cuma sekedar kayak dengerin cerita saja, ya. Tidak demikian, tapi harus ada pelajaran yang diambil. Utamanya dalam masalah akidah dan tauhid. Ya, dan utamanya tentang masalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan, ya, sisa pembahasan dari kaidah yang ketiga di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.